4 fakta kenaikan gaji PNS tahun 2021. Tinggal menunggu restu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu masih mengkaji rencana gaji aparatur sipil negara atau ASN, di mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Cahyokumolo berencana menaikkan tunjangan kinerja PNS minimal 9 juta hingga 10 juta rupiah. Berikut fakta gaji PNS tak disetujui Sri Mulyani yang telah dirangkum pada bulan ini. 1. Kemenkeu belum kaji kenaikan gaji PNS. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan bahwa skema gaji dan pensiun saat ini masih dalam tahap pengkajian interdep. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang diantaranya mengamanatkan penyusunan peraturan pemerintah tentang skema gaji dan pensiun saat ini masih dalam tahap pengkajian interdep dengan mempertimbangkan banyak aspek, di antaranya termasuk dampaknya terhadap keuangan negara jangka pendek dan jangka panjang. 2. Pemerintah fokus penanganan COVID-19. Menurutnya, anggaran pendapatan belanja negara tahun 2021 dan kebijakan fiskal sudah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 mengenai gaji ASN. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pemerintah masih fokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dan tidak ada rencana untuk menaikkan gaji, tandasnya. 3. Menpan-RB telah berdiskusi dengan Kemenkeu dan Kemendagri. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB Cahyokumolo menyebut pihaknya selalu diajak berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan membahas masalah penerimaan penghasilan aparatur sipil negara. Diskusi ini termasuk usulan yang bagus dari Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mensubsidi dana pensiun. Adapun penghasilan para ASN, sambung Cahyo, antara lain gaji pokok dan berbagai macam tunjangan. 4. Ini rincian yang diterima PNS. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB Cahyokumolo, memang penghasilan yang diterima ASN PNS saat ini meliputi berbagai hal: gaji pokok, tunjangan yang melekat pada tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, baik fungsional, struktural maupun umum. Ada juga tunjangan kinerja, ada juga honorium uang sidang, uang rapat yang saya kira bersifat opsional per kegiatan. Ada juga tunjangan khusus untuk PNS dalam kondisi tertentu, tuturnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih menunggu restu dari Kementerian Keuangan perihal kenaikan gaji pegawai negeri sipil. Pelaksana tugas PLT Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan-RB Teguh Wijarko mengatakan, kenaikan gaji PNS masih menunggu kesepakatan dari Sri Mulyani. Kalau dari kami belum memastikan hal itu, masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Dia melanjutkan, terus melakukan simulasi kenaikan gaji PNS. Simulasi ini pernah dibuat dan dibahas bersama Kementerian Keuangan. Namun simulasi yang telah dilakukan belum menemukan kesepakatan. Ini dari pembahasan tersebut belum ada kesepakatan bulat dengan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, pemerintah tengah mematangkan rencana perombakan skema gaji untuk pegawai negeri sipil. Dengan perombakan ini, nantinya gaji PNS tidak akan dilihat berdasarkan pangkat dan golongan lagi. PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, Paryono, dengan perombakan ini maka kemungkinan gaji pokok akan lebih tinggi dari sebelumnya, karena beberapa tunjangan yang dipisah sebelumnya akan dimasukkan ke dalam gaji pokok.
kemungkinan gaji pokoknya bisa lebih tinggi dari sekarang. Badan Kepegawaian Negara atau BKN memastikan besaran gaji pokok atau gapok pegawai negeri sipil atau PNS akan naik usai perombakan sistem pangkat dan gaji PNS selesai dilakukan. Saat ini, BKN masih memulai pengubahan sistem pangkat dan gaji PNS. Nantinya, keputusan yang baru akan tertuang dalam peraturan pemerintah atau PP tentang pangkat PNS dan PP tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS. PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN, Paryono mengatakan kenaikan gaji pokok PNS dikarenakan adanya pengalihan tunjangan. Gaji pokok PNS tentu akan naik karena komponen tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga masuk ke dalam gaji, kata Paryono di Jakarta. Dalam pengubahan formula gaji PNS baru nantinya berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap, diawali dengan proses pengubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan. Pengubahan juga terjadi pada formula tunjangan PNS. Nantinya, tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Dengan begitu, tunjangan-tunjangan melekat lainnya seperti jabatan dan keluarga langsung masuk dalam perhitungan gaji para PNS. Lebih lanjut, Paryono mengatakan rencana perombakan sistem pangkat dan gaji PNS ini masih dalam pembahasan. Pengaturan tentang pangkat PNS saat ini masih saling terkait dengan pengaturan tentang gaji PNS sebagaimana yang diatur di dalam PP nomor 7 tahun 1977 tentang gaji PNS sebagaimana telah diubah 18 kali. Terakhir dengan PP nomor 15 tahun 2019. Begitu juga dengan regulasi yang mengatur tentang gaji PNS memiliki keterkaitan erat dengan regulasi-regulasi lainnya, seperti jaminan pensiunan PNS, jaminan tabungan hari tua, jaminan kesehatan, dan jaminan lain. Sangat menarik sekali berita hari ini dari BKN. Semoga saja bisa direalisasikan untuk kesejahteraan PNS.